Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan tafsir surah Al-Kahfi oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kita masih membahas ayat yang kedua di firman Allah yang terakhir, annalahum ajron hasanah, bahwasanya bagi mereka adalah ajron hasanah, yakni pahala yang baik. Ya, ajron sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Ajron maksudnya adalah thawaban, yakni ganjaran atau balasan atau upah. Ya, bagi orang-orang yang beriman, mereka akan mendapatkan ganjaran atau upah yang hasanan. Ini yang belum kita bahas. Kata beliau, wa qauluhu hasanan jaa fi ayatin ukhra ma huwa a'la min hadzal wasf wa huwa qauluhu ta'ala lil ladzina ahsanul husna wa ziyadah. Hasanan, kata beliau, datang dalam ayat yang lain itu dalam bentuk yang lebih tinggi kedudukannya daripada ayat ini. Kalau ayat ini menyebutkan hasanan, nah ada yang bentuknya lebih tinggi lagi, yaitu al-husna. Ya, al-husna ini maksudnya al-ahsan. Hasan sama ahsan, mana yang lebih tinggi? Ahsan, yang terbaik. Yaitu dalam surah Yunus ayat 26 Allah berfirman, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, maka dia akan mendapatkan al-husna, pahala yang terbaik. Ya, gaji atau upah yang terbaik. Wa ziyadah, dan bonus tambahan. Ditafsirkan apa di sini? Ziyadah, tambahan. Melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Wa jaa fi ayatin ukhra, sebagaimana juga datang dalam ayat yang lain di surah Ar-Rahman ayat 60, Allah berfirman, hal jazaul ihsani illal ihsan. Dan tidaklah balasan dari orang-orang yang berbuat kebaikan, balasan dari perbuatan yang terbaik, kecuali balasannya adalah al-ihsan, yang paling baik. Fahal na'khudhu bima yaqtadit tasawi au bima yaqtadil akmal. Maka muncul pertanyaan, maka mana yang kita ambil dari ayat-ayat tadi? Apakah balasan itu sama dengan perbuatan? Yakni maksudnya orang yang berbuat kebaikan, dia diberi ganjaran sesuai dengan perbuatan yang dia lakukan, atau balasannya dia itu lebih daripada apa yang dia kerjakan, dia amalkan? Paham maksudnya ya? Mana yang kita pahami? Seorang mukmin ketika dia beramal soleh, maka balasannya di akhirat itu apakah sama dengan amal solehnya, setara? Atau seorang mukmin yang melakukan amal soleh, dia dibalas dengan balasan yang lebih, ya, balasan yang terbaik.
dari apa yang dia amalkan. Mana yang diambil? Yang kedua. Ya, berbeda dengan amal keburukan. Kalau amal keburukan itu sama, setara, pas. Apa yang dia kerjakan dari keburukan, maka balasan di akhirat dari siksa Allah itu sesuai, impas dengan keburukannya. Tapi kalau amal soleh enggak setara, tapi lebih. Al-jawab, kata beliau, bima yaqtadi al-akmal. Maka yang kita ambil adalah apa-apa yang menunjukkan kesempurnaan, dibalas dengan yang paling sempurna, yang paling baik sama Allah. Fanaqulu hasanan ay huwa ahsanu syai'in wala syakka fi hadza. Maka berarti ayat ini, surat Al-Kahfi ayat kedua ini, anna lahum ajran hasanan, berarti hasanan di sini adalah ahsanu syai', yang paling baiknya, yang paling balasan, yang paling bagusnya, yang paling baiknya. Ya, tidak ada keraguan dalam hal ini. Fa inna thawabal jannah la yu'adiluhu thawab. Karena ganjaran surga itu tidak setara dengan ganjaran apapun. Ya, oh ada Ustaz, bos yang luar biasa kalau menggaji karyawannya itu dilebih-lebih no. Ya, karyawannya cuma kerja sebentar tapi gajinya melimpah ruah. Maka tetap itu tidak bisa menyamai balasan Allah Subhanahu wa taala, kelebihan balasan Allah kepada orang-orang beriman. Ya, tetap tidak bisa menyamainya. Kita lanjut ke ayat yang ketiga. Allah berfirman, makithina fihi abada. Mereka, yakni orang-orang beriman yang tadi dibalas dengan balasan yang terbaik, mereka berada di dalamnya selama-lamanya. Ai baqina fihi abadan, berada di dalam balasan tadi, yakni maksudnya al-jannah, nas'alullah minhum. Maka mereka berada di dalamnya selama-lamanya. Ila mala nihayata, sampai waktu yang tidak ada ujungnya. Ya, sampai waktu yang tidak ada ujungnya. Fala marad wala mauta wala ju'a wala atsya wala harra wala bard. Di mana di dalam surga tersebut tidak ada penyakit, mereka tidak ditimpa sakit, mereka tidak ditimpa kematian, kelaparan, kehausan, kepanasan ataupun kedinginan. Kullu syai'in kamil min jami'il wujuh. Semua kenikmatan-kenikmatan itu sempurna dari segala sisi. Ya, kenapa dikatakan demikian? Karena kenikmatan surga jika dibandingkan kenikmatan akhirat, kenikmatan dunia, maka kenikmatan dunia ini ada sisi ketidaksempurnaannya. Ya, ada sisi ketidaksempurnaannya. Anda sebutkan semua kenikmatan-kenikmatan yang ada di dunia, pasti ada sisi gak enaknya. Apa misalnya? Makan. Ya, Anda sebutkan makanan yang paling enak, pasti ada sisi gak enaknya. Apa itu? Ada dampak penyakitnya misalnya. Ya kan, entah asam urat, kolesterol, atau gulai munggah, ya kan, atau mungkin regoe larang, ya, habis makan enak, ada sisi tidak enaknya, pas wayaya bang, bayar, itu sisi tidak enaknya. Beda sama kenikmatan surga. Kalau kenikmatan surga itu nggak ada sisi nggak enaknya, makanya disebutkan tidak ada penyakit. Mau makan apapun, kulu washrobu hani'an, makan dan minumlah kalian dengan kenyang, dengan nikmat, dengan enak. Karena tidak ada kekhawatiran. Seorang penghuni surga tidak ada kekhawatiran takut sakit, takut bayarnya mahal, takut, ini enggak ada. Ya, makanya kata beliau, semua kenikmatan surga kamil, sempurna. Wa'lam anna min aqidati ahli sunnah wal jamaah annal jannata mawjudatun al-an wa annaha mu'abbadah. Nah, ini diantara ciri karakteristik seorang penulis ahlu sunnah, seorang penafsir ahlu sunnah, di mana senantiasa menyisipkan bab-bab akidah di dalam pembahasan-pembahasan yang dia paparkan. Nah, di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika di sini membahas tentang surga, maka beliau sisipkan di antara prinsip akidah ahli sunnah wal jamaah, yaitu meyakini annal jannata wan nar makhluqatani maujudatanil an.
Di antara prinsip akidah ahli sunnah wal jamaah yang tidak boleh diselisihi adalah meyakini bahwa surga dan neraka itu sudah ada dan sudah diciptakan dan dua-duanya kekal abadi. Tidak sebagaimana ahli bid'ah, mereka meyakini surga dan neraka sekarang belum ada. Nanti ketika Allah menegakkan hari kiamat baru Allah ciptakan surga dan neraka itu. Dan kata mereka surga dan neraka enggak kekal, karena yang kekal hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diantara ucapan kelompok Mu'tazilah dan yang semisal dengan mereka. Maka di sini beliau menegaskan surga itu ada, sudah ada sekarang, dan surga itu kekal. Wa annan nara maujudatun al'an wa annaha mu'abbada. Sama, neraka juga sudah tercipta dan sudah ada sekarang, dan neraka itu kekal juga. Wa qad jaa'a hadza fil Qur'an. Dan ini, akidah ini ada dalil-dalilnya di dalam Al-Qur'an. Fa ayatut ta'bid bin nisbati li ashabil yamin katsiratun, amma bin nisbati li ashabis shimal faqad dzukirat ta'bid fi ayatin thalath. Kata beliau, neraka dan surga disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an, menunjukkan di antara dalil yang menunjukkan tentang kekalnya surga dan neraka. Allah menyebutkan kekalnya penghuni surga dan kekalnya penghuni neraka. Ya, Allah sebutkan kekalnya penghuni surga dan kekalnya penghuni neraka. Seperti misalnya Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam surah At-Taubah ayat yang ke-100, Allah mengatakan was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada. Allah sebutkan tentang penghuni surga, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Nah, kalau penghuninya saja kekal, masa surganya enggak kekal? Ya kan? Kok aneh penghuninya kekal, surganya enggak kekal? Ini pasti melazimkan satu dengan yang lain. Kalau penghuninya Allah katakan kekal, berarti surganya juga kekal. Adapun tentang kekalnya penghuni neraka, maka beliau menyebutkan di sini ada 3 ayat di dalam Al-Quran yang menegaskan penghuni neraka juga kekal sebagaimana penghuni surga. Yang pertama fi suratin Nisa, Allah sebutkan dalam surah An-Nisa, qala ta'ala, Allah berfirman di ayat 168 dan 169, innal ladzina kafaru wa zalamu lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum tariqa. Sesungguhnya orang-orang kafir dan orang-orang yang zalim, maka Allah tidak mengampuni mereka dan tidak memberikan mereka petunjuk ke jalan. Ya, tidak memberikan petunjuk ke jalan, maksudnya tidak memberikan petunjuk ke jalan surga. Illa tariqa jahannam, kecuali Allah berikan mereka petunjuk justru ke jalan neraka jahanam. Khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Wa kana dzalika 'alallahi yasira, dan itu mudah bagi Allah Azza wa Jalla. Ini dalil yang pertama, bahwasanya mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Berarti otomatis neraka juga kekal. Kemudian ayat kedua fi suratil Ahzab, di dalam surah Al-Ahzab, qala ta'ala, Allah berfirman di ayat 64, innallaha la'anal kafirina wa a'adda lahum sa'ira. Sesungguhnya Allah melaknat orang-orang kafir dan telah menyiapkan bagi mereka neraka sa'ir. Khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. La yajiduna waliyan wala nasira, mereka tidak mendapati ada penolong yang menolong mereka atau yang membantu mereka untuk mengeluarkan mereka dari siksa neraka itu. Ayat yang ketiga di surah Al-Jin ayat 23, Allah mengatakan wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam khalidina fiha abada. Sama, barang siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya baginya neraka jahanam, kekal di dalamnya selama-lamanya. Wa idza kanat thalathu ayat min kitabillahi azza wa jalla sarihatan fit ta'bidi fala yanbaghi an yakuna hunaka khilaf. Kalau 3 ayat tadi menjelaskan tentang kekalnya penghuni neraka, 1 ayat saja sudah cukup.
Ya, 3 ayat tadi menjelaskan tentang kekalnya penghuni neraka, otomatis menjadi dalil akan kekalnya neraka, maka tidak ada lagi boleh namanya khilaf, perbedaan. Ya, jangan kemudian mengatakan, oh iya, masalah neraka kekal atau tidak ada khilaf di antara kaum muslimin. PN khilaf itu nggak dianggap khilafnya. Ya, dikatakan oleh para ulama, kama qila wa laisa kullu khilafin jaa mu'tabaran illa khilafan lahu haddun minan nazar. Tidak semua khilaf yang datang itu dianggap khilaf yang diterima. Artinya tidak mesti ada khilaf, perbedaan lantas berarti kita tolerir, kita terima perbedaan tersebut. Enggak. Kecuali memang perbedaan yang ada sisi pendalilan di dalamnya. Ya, kecuali perbedaan-perbedaan yang kita anggap, ya khilaf yang kita anggap hanya khilaf yang memang ada sisi pendalilan di dalamnya, benar pendalilannya, baru kemudian khilaf tersebut kita tolerir dan kita hormati. Ya, maka hati-hati dengan kalimat global yang diucapkan oleh ahli bidah. Untuk kita ini harus saling toleransi dalam perbedaan pendapat. Di antaranya kelompok Ikhwanul Muslimin, mereka punya mutu di dalam kelompok mereka, nata'awanu fi mattafaqna fi wa ya'dzuru ba'duna ba'dhan fi makhtalafna fihi. Kita saling tolong menolong dalam perkara-perkara yang kita sepakati, dan kita saling memberi udzur, yakni memberi toleransi dalam perkara-perkara yang kita perselisihkan. Ya. Maka digasak semua, setiap ada perselisihan tolerir. Sampai akhirnya Ikhwanul Muslimin tolerir sama siapa? Toleransi sama Syiah Rafidhah. Ya, dengan anggapan tadi kita ini harus toleransi. Gak boleh kita ini mengklaim pendapat kita yang benar, sedangkan pendapat orang lain salah. Loh, enggak. Pendapat kita benar kalau memang itu sesuai dengan dalil-dalil kitabullah. Gak boleh kita meragukan pendapat kita. Dan itu juga bukan pendapat kita hanya mengikuti apa yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Bukan kita yang memunculkan pendapat ide gagasan itu, bukan. Ya, ide gagasan itu kita dapatkan dari mana? Kitabullah dan Sunnah. Ya, maka ada memang perbedaan-perbedaan yang kita tolerir dan ada yang tidak kita tolerir. Kalau ditanya apa barometernya, mana perbedaan yang ditolerir dan yang tidak ditolerir, maka kata para ulama, perbedaan yang tidak ditolerir adalah perbedaan yang terjadi pada perkara-perkara pokok, ya, perkara-perkara prinsip, yang mana dalilnya terang benderang dan tidak ada khilaf di antara para ulama. Ya, tidak ada khilaf di antara para ulama. Barang siapa yang menyelisihinya, gak dianggap. Ya, gak dianggap. Misalnya para ulama sudah ijma tentang sesuatu, kemudian muncul orang di zaman sekarang memunculkan pendapat yang menyelisihi ijma tersebut. Sailmiah-ilmiahnya bahkan sudah jadi disertasi sekalipun, buangan. Lu sik tak ki wocon dhisik iki pendapatku iki anyar iki siji. Iya. Baru ini pendapat yang baru. Wocon dhisik sing kena pelan-pelan bacanya, ya kan? Kita tahu bahwa perkara yang sedang dibahas itu adalah perkara yang sudah disepakati, sudah final. Maka enggak wis wocon dhewe. Ya, kita sudah cukup dengan apa yang disepakati oleh para salaf. Enggak butuh penelitian-penelitianmu itu. Ya, seilmiah apapun tetap kita katakan itu adalah batil. Nah, berbeda dengan perselisihan-perselisihan yang memang para salaf tidak sepakat di atasnya, tidak terjadi ijma di atasnya. Dan dalil-dalil yang datang juga sifatnya mujmal, dalil-dalil yang sifatnya global, yang masih bisa ditafsirkan ke sini, bisa ditafsirkan ke sana. Nah, perkara-perkara yang demikian, maka kita berlapang dada ketika berselisih. Kita toleransi ketika berselisih. Meskipun boleh kita mengambil pendapat yang lebih kuat. Ya, meskipun kita harus mengambil pendapat yang lebih kuat dengan dalil-dalil yang ada. Tapi orang yang berpegang dengan pendapat yang lain, itu nggak bisa kita katakan dia menyimpang dari ahlus sunnah, dia mungkin atau bahkan dikafirkan, naudzubillah, tidak. Boleh kita katakan dia keliru,
pendapatnya, namun kekeliruannya tidak mengeluarkannya dari ahlus sunnah, tidak mengeluarkannya dari Islam juga. Ya. Wa ma dzakara minal khilaf fi abadiyatin nar la hadzalahu. Adapun yang disebutkan tentang perselisihan dalam masalah kekalnya neraka, maka ini perselisihan yang tidak ada bagiannya di dalam Islam. Ya, tidak dianggap di dalam Islam. Kalau ada yang nanya, bagaimana dengan ucapan Al-Imam Syafi'i rahimahullah? Beliau mengatakan, qauli shawab yahtamilul khata' wa qaulu ghairi khata' yahtamilus shawab. Al-Imam Syafi'i mengatakan, pendapatku benar, tapi masih ada kemungkinan salahnya. Pendapat selainku salah. Ya, pendapat selain aku salah, tapi masih ada kemungkinan benarnya. Oh, ini digoreng ini ucapan Imam Syafi'i ini. Tuh lihat, sekelas Imam Syafi'i nggak mengklaim pendapatnya paling benar. Ya, tidak mengklaim pendapatnya paling benar, pendapatnya orang lain salah, enggak. Tapi beliau menganggap pendapatnya benar, mungkin ada kesalahan. Pendapat orang lain salah, tapi mungkin ada kebenaran. Itu sikap bijaknya Imam Syafi'i. Apa jawaban antum? Itu dalam perkara yang mana tadi? Dalam perkara yang cabang. Ya, dalam perkara yang kedua tadi kita katakan bukan perkara prinsip. Betul, dalam perkara yang kedua tadi kita sikapnya seperti Imam Syafi'i tadi. Kita berpendapat, kita menganggap pendapat ini yang paling kuat, pendapat ini yang benar, tapi mungkin ada bisa jadi salah. Pendapat orang lain salah karena saya memegang pendapat yang ini, tapi kemungkinan orang lain juga ada benar, ada kebenarannya. Beda kalau masalah prinsip. Ya, masalah prinsip gak ngono Imam Syafi'i. Imam Syafi'i misalnya dalam perkara Al-Quran, apakah dia kalamullah atau makhluk? Al-Imam Syafi'i mengatakan, man qala bi annal Qur'ana makhluk faqad kafar. Barang siapa yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, maka dia telah kafir. Nggak ada perbedaan toleransi gitu. Bisa jadi dia kafir atau tidak gitu. Nggak ada. Tegas, karena ini masalah prinsip. Ya, bukan masalah cabang. Kaifa yaqulul khaliqul alim khalidina fiha abada thumma yuqal la abadiyah. Bagaimana bisa Allah subhanahu wa ta'ala, sang pencipta yang maha mengetahui, sudah mengatakan di dalam firman-Nya khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Kemudian ada yang mengatakan la abadiyah, gak kekal kok. Allah sudah mengatakan kekal, dia mengatakan tidak kekal. Hadza gharibun min aghrabi ma yakun. Ini adalah perkara yang sangat aneh. Fantabahu lil qaidah fi madhhabi ahli sunnati wal jamaah. Maka perhatikan, ya, sebuah kaidah yang sudah ditetapkan di dalam madhab ahli sunnah wal jamaah, annal jannata wan nara makhluqatanil an li anna Allah dzakara fil jannati uiddat wa fin nari uiddat. Kaidah yang sudah ditetapkan oleh ahlus sunnah dari zaman ke zaman. Anda buka kitab-kitab para ulama, baik yang klasik sampai sekarang, di sana tercantum pembahasan tentang ini. Mereka sepakat bahwa surga dan neraka sudah diciptakan, sudah ada. Karena Allah mengatakan tentang surga uiddat, dan tentang neraka Allah juga mengatakan uiddat. Apa maksudnya? Apa ayatnya uiddat? Di surat Al-Baqarah tentang neraka. Wattaqun naral lati waquduhan nasu wal hijaratu uiddat lil kafirin. Yang telah dipersiapkan tuh dengan kata kerja lampau. Fi'il madhi. Menunjukkan bahwa wis atau durung? Wis, uiddat, telah dipersiapkan ismari. Berarti sudah ada. Dan tentang surga Allah mengatakan dalam surah Ali Imran, kata Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian untuk menggapai ampunan Allah dan menggapai surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang telah dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, sudah dipersiapkan. Berarti suwisono. Wa tsaniyan, dan yang kedua, akidah ahli sunnah adalah annahuma mu'abbadatani
la tafnayani la huma wala man fihima kama sami'tum. Akidah ahli sunnah yang kedua adalah meyakini bahwa surga dan neraka kekal, tidak fana. Ya, kekal tidak fana. Dan demikian juga apa yang ada di dalamnya, yakni nikmat-nikmat yang ada di dalamnya atau penghuni-penghuninya, semuanya juga kekal sebagaimana yang sudah antum dengar kata beliau. Baik, kalau dikatakan syubhatnya tadi, kalau surga dan neraka itu sudah ada sekarang, mubadzir dong. Iya kan? Karena orang yang meninggal sekarang ini, apakah sudah langsung masuk surga? Sudah langsung masuk neraka? Belum, masih di alam apa? Alam barzakh. Terus surga dan neraka nek wis ono, sudah ada sekarang, mubadzir. Mungkin nggak Allah menciptakan sesuatu yang sia-sia? Terus gimana jawabannya? Berarti benar mereka. Surga dan neraka baru diciptakan ketika hari hanya kiamat, baru diciptakan sama Allah. Sekarang belum ada. Apa bantahannya? Naam, sudah digunakan, bukan mubadzir. Ya, neraka sudah ditampakkan meskipun belum masuk, tapi siksanya sudah ditampakkan kepada orang-orang yang ada di alam barzakh. Di antara dalilnya Allah berfirman tentang Fir'aun, "An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yauma taqumus sa'ah adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab." Bismillah. Kata Allah, neraka ditampakkan kepada mereka pagi dan petang. Kapan ini? Ketika sudah hari kiamat atau belum? Sebelum hari kiamat, neraka sudah ditampakkan kepada mereka pagi dan petang. Wa yauma taqumus sa'ah, dan ketika hari dibangkitkannya hari kiamat, adkhilu, baru dilebokno, masukkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya ke dalam siksa yang pedih. Berarti ayat tadi sebelumnya itu adalah sebelum hari kiamat. Ya, berarti neraka itu sudah difungsikan. Sebagaimana surga, ya, ruh-ruh para syuhada itu sudah dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga, ruhnya saja. Ya, mereka sudah berada di dalam surga. Baru nanti kemudian hari kiamat, ruh beserta jasadnya mereka masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau mereka menggunakan logika, maka boleh kita menggunakan logika juga. Ya, sekarang logikanya, seorang ketika dijanjikan oleh Allah sesuatu yang belum ada, maka seorang tidak termotivasi untuk melakukan amal soleh karena barangnya durung ono. Tapi ketika Allah memotivasi hamba-hambanya dengan surga dan sudah ada barangnya, maka kita yang diiming-imingi itu semakin apa? Semakin semangat, semakin menggebu-gebu. Ya, ibarat kalau misalnya bos di perusahaan bilang, ya, siapa karyawan yang terbaik, rajin, masuknya nggak telat, kerjaannya sregep, maka saya kasih bonus 1 unit mobil misalnya. Ya. Tapi kalau nak mobilnya, ya apa karyawan ini? Oh ya, bosnya bosok ini. Gak semangat. Tapi kalau mobilnya sudah dibelikan sama bosnya, semangat luar biasa karyawannya, karena barangnya wisono. Ya, ini bantahan secara akal. Lanjut ke ayat yang keempat. Wa yunziruna alladzina qalu ittakhadallahu walada, dan untuk memperingatkan orang-orang yang mengatakan Allah telah mengambil anak atau Allah telah menjadikan anak. Ya, Allah memiliki anak. Wa qawluhu wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu walada kal idahi lima abhama fil ayatis sabiqah. Ayat ini penjelas bagi ayat yang sebelumnya itu masih remang-remang di ayat sebelumnya. Di ayat sebelumnya Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang turunnya Al-Quran. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundzira, untuk memperingatkan, liyundzira ba'san syadidan, memperingatkan akan siksa yang pedih. Loh, masih tanda tanya, sopo sing memperingatno iki? Karena pelakunya nggak disebutkan di situ.
Sama seperti ini. Wa yundziral ladzina qalu, untuk memperingatkan orang-orang yang mengatakan Allah punya anak. Siapa yang memperingatkan di sini? Sudah kita jelaskan kemarin, ada dua. Siapa dan siapa? Hah? Bukan. Antum perhatikan ayatnya di ayat pertama. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya kitab. Nah, Allah turunkan kepada hambanya. Siapa hambanya di sini? Rasulullah SAW. Allah turunkan kepada hambanya kitab untuk memperingatkan siksa yang pedih. Nah, yang memperingatkan ini siapa? Rasul atau kitab? Ya, Al-Quran juga memperingatkan, kan gitu. Rasul juga memperingatkan. Nah, maka ayat ini juga sama seperti ayat sebelumnya, tidak disebutkan pelakunya. Wa yundziral ladzina qalu, untuk memperingatkan orang-orang yang mengatakan Allah punya anak. Siapa yang memperingatkan? Sama. Siapa dan siapa? Rasul dan kitab. Ya, sama, Rasul memperingatkan tentang orang-orang yang mengucapkan, menuduh Allah punya anak. Al-Quran banyak memperingatkan, membantah tuduhan Allah memiliki anak. Fihi indharun limithlin nasara alladzina qalu innal masiha ibnullah. Maka peringatan kepada orang-orang yang seperti Nasara, orang Nasara dan yang seperti Nasara, yang mereka mengatakan Al-Masih adalah anaknya Allah. Walil Yahud, dan juga seperti orang-orang Yahudi, alladzina qalu Al-Uzair ibnullah, Uzair ibnullah. Walil musyrikin alladzina qalu innal malaikata banatullah. Di antara dalil yang menunjukkan tentang hal ini, firman Allah dalam surah At-Taubah, Allah mengatakan, wa qalatil yahudu Uzair ibnullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah dzalika qauluhum bi afwahihim. Kata Allah, orang Yahudi mengatakan Uzair anaknya Allah, sedangkan Nasara mengatakan Al-Masih anaknya Allah. Sedangkan orang-orang musyrikin Quraisy, mereka mengatakan malaikat adalah putri-putrinya Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Az-Zukhruf, wa ja'alul malaikata alladzina hum ibadur rahmani inatha. Dan mereka menjadikan malaikat-malaikat yang sejatinya malaikat ini adalah ibadur rahman, hamba-hamba Allah juga, tapi mereka jadikan malaikat sebagai inatha, putri-putrinya Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillah. Wal Uzair laisa binabiyyin walakinnahu rajulun saleh. Nah, Uzair itu seorang dari Bani Israel yang diagungkan sama mereka, ditokohkan sama mereka. Ya, kalau bahasa mereka itu Ezra. Ya, bahasa mereka Ezra. Nah, Uzair ini bukanlah seorang nabi. Memang ada khilaf di antara para ulama. Tapi beliau mengatakan Uzair bukanlah seorang nabi. Namun Uzair hanyalah seorang soleh, rajulun soleh min Bani Israel, dari kalangan Bani Israel. Ya, sama seperti Al-Khadir. Al-Khadir ada khilaf di antara para ulama, iya. Ada yang mengatakan Al-Khadir, Khidir bahasa kita, ya antum kok kayak bingung sopo itu Khadir ini. Bahasa kita kok Khidir gitu. Yang benar Al-Khadir. Al-Khadir khilaf di antara para ulama, ada yang mengatakan dia nabi, ada yang mengatakan dia orang soleh biasa. Tapi yang benar nabi. Ya, kalau Al-Khadir yang benar nabi. Luqman, ya. Luqman rajulun soleh, Dzulqarnain rajulun soleh. Tapi meskipun demikian ada khilaf di antara para ulama. Ma lahum bihi min ilmin, ayat berikutnya, ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadiba. Kata Allah, tidaklah mereka memiliki ilmu tentang itu, yakni tentang tuduhan Allah memiliki anak. Mereka mengucapkan itu tanpa ada ilmu, tidak memiliki ilmu. Wala li abaihim, demikian juga nenek-nenek moyang mereka tidak memiliki ilmu tentang itu. Maka alangkah jeleknya
ucapan yang keluar dari mulut-mulut mereka tidaklah yang mereka ucapkan kecuali dusta. Kata Syekh, ma lahum bihi min ilmin ay bil walad au bil qauli. Mereka tidak memiliki ilmu tentang tuduhan anak tadi. Ya, tentang ucapan mereka mengatakan Allah punya anak, mereka tidak memiliki ilmu. Ma lahum bihi ay bihadzal qaul au ma lahum bihi ay bil walad min ilmin. Ya sama, mereka mengucapkan Allah punya anak, ucapan mereka itu tidak didasari dengan ilmu. Mereka nggak tahu, ini perkara gaib. Tahu dari mana kalau Allah memiliki anak, sedangkan Allah tidak pernah menurunkan keterangan tentang hal tersebut. Ya, perkara gaib itu adalah perkara tauqifi. Ya, ini perkara-perkara yang berhenti sama dalil. Kalau ada dalilnya wani ngomong, kalau tidak ada dalilnya tidak berani berbicara. Karena ini perkara gaib, apalagi berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Maka barang siapa yang berucap dalam perkara-perkara gaib tanpa dalil, maka pasti dia tidak memiliki ilmu tentangnya, atau dia mengadakan kedustaan atasnya. Fa idzan tafal ilm ma baqiya illal jahl. Kalau Allah menolak mereka berilmu, maka tidaklah yang tersisa kecuali al-jahl, kebodohan, ketidaktahuan. Mereka berucap tentang Allah tanpa ilmu, alias mereka berucap tentang Allah dengan kebodohan. Wala li abaihim alladzina qalu mithla qaulihim. Demikian juga bapak-bapak mereka, nenek-nenek moyang mereka yang juga sama mengucapkan ucapan seperti itu, laisa lahum fi dzalika ilmun. Bodoh, mereka juga tidak memiliki ilmu tentangnya. Laisa hunaka illa auham. Yang ada hanya dugaan-dugaan palsu. Dhannuha haqa'iq wa hiya laysat uluman. Mereka menganggap itu sebuah ilmu, padahal mereka menganggap itu adalah hakikatnya memang Allah punya anak, padahal sejatinya itu adalah kejahilan. Mereka tidak memiliki ilmu tentangnya. Dugaan-dugaan. Ya, oh ini Nabi Isa sok nguripno wong mati. Oh berarti anaknya Allah ini. Ya. Oh berarti ini Nabi Isa bisa menyembuhkan orang yang sakit. Karena kita tahu nggak ada yang bisa menyembuhkan orang yang sakit. Oh berarti anaknya Allah ini. Ya, karena anak sama bapak sama 11-12. Nah, itu kan munculnya dari apa? Dugaan. Ya, tidak berdasarkan dengan dalil. Bahkan di dalam kitab mereka sendiri, dalam kitabnya orang-orang Nasara sendiri, ya Perjanjian Baru yang mereka klaim secara dusta sebagai Injil. Di dalam Perjanjian Baru sendiri tidak ada satupun ayat yang mengatakan dengan terang-terangan bahwasanya Yesus mengaku sebagai anak Tuhan. Nggak ada. Ya, tidak ada ayat yang terang-terangan mengatakan demikian. Kaburat kalimatan takhruju min afwahim. Qad yushkal ala talibil ilm nasbu kalimatan. Ini dari sisi bahasa. Bagi sebagian penuntut ilmu, ayat ini agak aneh. Kenapa agak aneh? Karena harokatnya kalimatan. Kenapa enggak kalimatun? Ya, harusnya kalimatun, kata sebagian orang atau sebagian penuntut ilmu yang masih awam ya. Kaburat kalimatun. Kalimatun di sini posisinya sebagai apa dalam nahwu? Fa'il, sebagai pelakunya. Tapi kenapa kok dinasab? Jadi kalimatan, mana pelakunya? Kok tidak ada? Paham maksudnya ya? Pelakunya kok gak ono? Baik, maka kata beliau jawabannya adalah kalimatan di situ bukan sebagai pelaku, tapi kalimatan itu adalah tamyiz dalam bahasa Arab. Wal fa'il mahdzufun, sedangkan pelakunya tersembunyi, pelakunya tidak disebutkan. Wat takdir kaburat maqalatuhum kalimatan. Nah, kalau dimunculkan pelakunya, bunyinya kaburat maqalatuhum kalimatan. Ya, alangkah jeleknya maqalah. Ya, ucapan kalimatan yang mereka ucapkan. Ini pelakunya maqalah, bukan kalimat.
Ya, paham nggak paham? Wa ma alaina illal balagh. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim ai audumat. Ya, alangkah besarnya. Kaburat maksudnya alangkah besarnya, bukan perkara sepele berarti jamaah. Jadi Allah menganggap ucapan kaburat, ucapan Allah punya anak itu adalah ucapan yang kaburat, ucapan yang besar. Ojo disepelekno. Nah, sebagian muslim menyepelekan ucapan apa itu? Selamat Natal, bukan cuman ucapan. Ya kan cuman ucapan saja. Enggak, Allah menjadikan ucapan Allah punya anak itu sebagai ucapan yang besar, bukan ucapan ringan, bukan ucapan sepele. Ya, audumat li annaha azimatun wal iyadu billah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah katakan dalam surah Maryam ayat 90 dan seterusnya. Ucapan Allah punya anak saking besarnya sampai-sampai takadus samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda. Hampir-hampir langit itu runtuh, pecah. Hampir-hampir bumi terbelah. Hampir-hampir gunung hancur. Ya, gara-gara apa? Anda'au lirrahmani walada. Gara-gara mereka mengklaim Allah punya anak, menuduh Allah punya anak. Itu saking besarnya ucapan itu, jangan disepelekan. Kayak toleransi buat abang-abang lambe kepada orang kafir, buat mengambil hatinya apa? Enggak. Itu ucapan yang besar. Wa ma yanbaghi lirrahmani ayyattakhidha walada, dan tidak pantas bagi Allah Ar-Rahman untuk dia mengambil anak atau memiliki anak. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Karena semua makhluk, siapapun yang di langit dan di bumi, tidaklah mereka kelak datang kepada Allah posisinya sebagai hamba. Ya, semuanya, hatta Nabi Isa alaihi salam yang diklaim sebagai anaknya Allah, mereka atau Nabi Isa juga hamba Allah. Kalimat pertama yang keluar dari lisannya Nabi Isa ketika masih dalam buaian Maryam apa? Inni ibnullah, inni abdullah, ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Sesungguhnya aku adalah Abdullah. Ini diucapkan oleh Nabi Isa ketika masih dalam buaian Maryam. Ya, di dalam surat Maryam itu. Dan kata Syekh, yakni mustahilun ghayatal istihala an yakuna lahu walad. Ya, maksudnya surat Maryam tadi, yakni mustahil, nggak mungkin, dengan puncak ketidakmungkinan. Artinya sangat-sangat tidak mungkin Allah memiliki anak. Nah, di sini perlu dibedakan antara al-mumkinat dan al-mustahilat. Perkara-perkara yang mungkin dan perkara-perkara yang tidak mungkin. Allah berfirman, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah ala kulli syai'in, atas segala sesuatu. Nah, kullu artinya apa? Semuanya. Syai'in, nakirah di situ. Ya, nakirah tidak pakai alif lam. Berarti menunjukkan umum, semua. Sesungguhnya Allah atas semua, atas segala sesuatu qadir, mampu. Nah, sekarang saya tanya, Allah apakah mampu punya anak? Loh, mampu. Taib. Apakah Allah mampu mati? Oh, katanya kulli syai'in qadir. Nah, di situ antum dijebak. Berarti kullu bid'atin dhalalah. Enggak semua kullu itu sesat. Kena antum. Apa maksudnya ya? Allah ala kulli syai'in qadir. Taib. Berarti semuanya. Iya, Allah maha mampu semuanya. Allah mampu punya anak? Enggak sih. Ya. Allah mampu mati? Enggak sih. Allah mampu jahil? Allah mampu tidak berilmu? Enggak sih. Nah, berarti kullu di situ kan enggak semuanya. Iya, berarti kullu bid'atin dhalalah, enggak semua bid'ah sesat. Giringnya nanggung. Iya. Nyapa? Jawaban antum. Maka kata para ulama, kullu dalam ayat ini, innallaha ala kulli syai'in qadir, perlu dibedakan antara al-mumkinat dan al-mumtani'at. Apa-apa yang mungkin
bagi Allah, dan apa-apa yang mustahil, nggak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat yang innallaha ala kulli syai'in qadir itu masuk yang mungkinat, yang mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala, baik terjadi ataupun tidak terjadi. Contoh misalnya, Allah mampu nggak untuk menghidupkan Nabi Muhammad SAW sekarang ini? Mampu. Itu termasuk mungkin, perkara-perkara yang mungkin, meskipun tidak terjadi, karena itu kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalaupun Allah berkehendak, Allah mampu, bisa, karena tidak mustahil itu. Nah, adapun ketika dikatakan Allah memiliki anak, maka berarti ini perkara yang mustahil, nggak connect. Kenapa? Karena namanya anak berarti dia itu diciptakan, ya kan? Berarti dia itu diciptakan, dan berarti itu adalah sesuatu yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ini bertentangan dengan sifat Allah Azza wa Jalla. Allah tidak, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mampukah Allah menciptakan makhluk yang semisal dengannya? Tuh, itu yang sering dikatakan oleh orang-orang orientalis, orang-orang kafir. Kalau Allah itu maha mampu atas segala sesuatu, apakah Allah mampu menciptakan makhluk yang semisal persis plek seperti dirinya? Kalau kita katakan tidak mampu, berarti cacat ayat tadi. Berarti Allah tidak ala kulli syai'in qadir. Tapi kalau kita katakan bisa Allah menciptakan yang semisal dengan dirinya, kufur kita. Ada sesuatu yang sama dengan Allah Azza wa Jalla. Maka jawabannya, Allah menciptakan sesuatu yang sama dengan dia, itu perkara yang apa? Mungkinat, yang mungkin atau yang mustahil? Mustahil. Karena kalau Allah menciptakan sesuatu yang semisal dengannya, berarti dia tercipta. Sedangkan Allah tidak tercipta. Allah bukan diciptakan. Paham ya? Gak kaduk, gak connect. Berarti ini perkara yang mustahil. Ya, maka innallaha ala kulli syai'in qadir masuk ke situ. Nah, sama kullu bid'atin dhalalah, ini masuk ke dalam perkara-perkara yang ad-din, agama. Ya, tidak masuk perkara-perkara yang dunia. Ya. Fa in qala qail, alaysa Allahu yaqul qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin. Kurang berapa menit? 5, 6, 7. Dan kalau ada yang mengatakan, Ustaz, bukankah Allah berfirman dalam surah Az-Zukhruf ayat 81, qul in kana lirrahmani walad fa ana awwalul abidin. Katakanlah, apabila Allah memiliki anak, ya katakan wahai Muhammad, apabila memang betul Allah memiliki anak, maka akulah yang pertama kali menyembahnya. Nah, kan berarti Allah masih mungkin punya anak. Karena Nabi mengatakan apabila Allah memiliki anak, berarti kan ada kemungkinan Allah punya anak. Tahu syubhatnya? Paham syubhatnya? Tadi kita katakan Allah mungkin nggak punya anak, nggak mungkin. Nah, bagaimana dengan ayat tadi surat Az-Zukhruf? Qul in kana lirrahmani walad fa ana awwalul abidin. Katakan wahai Muhammad, kalau memang Allah, apabila Allah memiliki anak, maka akulah yang pertama kali menyembahnya. Tuh, berarti ayat ini menunjukkan ada kemungkinan Allah punya anak. Buktinya Nabi disuruh mengatakan itu. Ya, bahkan Nabi menegaskan kalau Allah punya anak, aku sing pertama kali nyembah. Dudukon. Maka jawabannya kata beliau, na'am, walakin at-ta'liq bisyarti la yadullu ala imkanil masyrut. Kata beliau, di sini dipersyaratkan. Di sini dipersyaratkan apabila Allah punya anak, maka aku yang pertama kali menyembah. Berarti kalau aku menyembah anak tersebut, syaratnya adalah ono dhisik anake. Ya kan? Syarat, misalnya siapa anaknya Allah yang tadi dikatakan Nabi Isa. Aku mau menyembah Nabi Isa apabila memang betul Nabi Isa itu adalah anak Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini dipersyaratkan. Nah, kalimat seperti ini tidak menunjukkan bahwa Nabi Isa benar-benar anak Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Ya, orang-orang kafir itu mereka tidak akan beriman meskipun apa ayat-ayatnya?
orang-orang kafir tidak akan masuk surga. Ya. La yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Surat An-Nisa. Ya, wala yadkhulunal jannah. Mereka tidak akan masuk surga, orang-orang kafir ini, sampai unta masuk lubang jarum. Berarti dipersyaratkan orang kafir baru bisa masuk surga apabila unta masuk. Nah, iya, mungkin enggak? Nah, enggak mungkin. Berarti mungkin enggak orang kafir masuk surga? Enggak mungkin. Nah, maka demikian juga, aku tidak mungkin menyembah anaknya Allah karena Allah enggak punya anak. Ya, itu maksudnya, bukan menetapkan Allah Subhanahu wa taala memiliki anak. Nah, ayat yang sama juga kata beliau, li'annana nafham min ayatin ukhra annahu la yumkin an yakuna. Wa hadza ka qaulihi ta'ala li Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini seperti firman Allah kepada Rasul dalam surah Yunus ayat 94, fa in kunta fi syakkin mimma anzalna ilaika fas'alil ladzina yaqra'unal kitaba min qablik. Wahai Muhammad, apabila kau ragu terhadap apa yang aku turunkan kepadamu, maka tanyakan kepada orang-orang yang membaca kitab sebelummu, yakni ahlul kitab sebelummu. Kata beliau, wa huwa sallallahu alaihi wasallam la yumkin an yashuk. Mungkin enggak Nabi ragu? Tidak mungkin Nabi ragu. Ya, walakin ala fardil amr alladzina la yaqa. Tapi Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam ayat ini meskipun tidak terjadi. Ya, meskipun tidak terjadi. Enggak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam ragu. Tapi ditegaskan sama Allah untuk istilahnya menggarisbawahi bahwa apa yang aku turunkan ini, wahai Muhammad, tidak ada keraguan sama sekali. Ya, untuk menegaskan hal itu, Allah menyebutkan sesuatu yang enggak mungkin, yaitu Nabi ragu terhadap Al-Quran, itu enggak mungkin. Kaqaulihi ta'ala, juga seperti firman Allah di surah Al-Anbiya ayat 22, "Lau kana fihima alihatun illallahu lafasadata fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun." Ya, apabila langit dan bumi, itu ada Tuhan lain, ya, ada sesembahan lain selain Allah Subhanahu wa taala, maka akan rusak langit dan bumi itu. Artinya ada dua Rabb, ada dua Tuhan yang mengatur langit dan bumi selain Allah Subhanahu wa taala. Maka yang ada bukan semakin teratur langit dan bumi, semakin rusak. Ya, karena ada dua yang mengatur. Yang satu pengen begini, yang satu pengen siang, yang satu pengen malam, yang satu pengen hujan, yang satu pengen panas, rusak. Nah, kata beliau, fa innahu la yumkin an yakuna fihi ma alihatun siwallahi azza wa jalla. Tidak mungkin ada Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa taala yang mengatur langit dan bumi. Tapi Allah sebutkan di sini sekali lagi untuk menegaskan. Ya, untuk hanya sebatas menegaskan saja. Bukan sebagai penegasan kalau Allah punya sekutu. Ya, kalau memang ada Tuhan lain yang mengatur selain Allah Subhanahu wa taala, tidak. Fatabayyan bihadza anna ta'liq bisyart la yadullu ala imkanil masyrut bal qad yakunu mustahilan ghayatal istihalah. Maka dari sini jelas bahwa ucapan tadi tidak menunjukkan Allah memiliki anak. Bahkan ucapan tadi justru menunjukkan Allah mustahil punya anak. Ya. Dan kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.